Bisa bikin fans Timnas Indonesia bahagia. Pernyataan cerdas mantan ketum PSSI soal Shin Tae-yong. Apakah akan temui Erick Thohir untuk bahas pemecatan Patrick Kluivert dan panggil Shin Tae-yong lagi untuk pelatih Timnas Indonesia di ronde keempat? Simak ulasan lengkapnya di sini. Nah, ini dia. Kelolosan Iran di Piala Dunia 2026 dikabarkan dibatalkan FIFA atas aturan Donald Trump. Apakah Timnas Indonesia akan menggantikan posisi Iran gara-gara situasi Timur Tengah makin memanas? Yes, doa publik terkabul. Calvin Verdonk jadi sorotan di Belanda gara-gara hal ini. Apakah Verdonk ingin Shin Tae-yong kembali latih Timnas Indonesia? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Iran terancam dicoret dari Piala Dunia 2026. Apakah Indonesia bisa ambil keuntungan? Sebuah kabar mengejutkan mengguncang dunia sepak bola internasional. Meski sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Iran justru berada di ujung tanduk. Bukan karena kalah di lapangan, melainkan karena konflik geopolitik yang mengancam keikutsertaan mereka di ajang paling bergengsi tersebut. Mehdi Taremi dan rekan-rekannya tampil impresif di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka bahkan berhasil keluar sebagai juara grup A dan mengunci tiket ke putaran final sejak matchday ke-8 pada Maret 2025. Namun, keberhasilan ini seolah tak berarti banyak di tengah gejolak politik dan ketegangan internasional yang semakin memanas. Seperti dilansir Bein Sports, Iran kini tengah terlibat konflik bersenjata dengan Israel, sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Akibatnya, pemerintah AS mengambil langkah tegas dengan memasukkan Iran dan seluruh warga negaranya ke dalam daftar cekal. Artinya, warga Iran dilarang memasuki wilayah AS untuk sementara waktu. Dan yang menjadi sorotan utama, Amerika Serikat adalah salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko. Dengan adanya larangan ini, pemain-pemain Timnas Iran terancam tidak diizinkan masuk ke negeri Paman Sam. Situasi ini jelas menimbulkan kekhawatiran besar baik bagi Federasi Sepak Bola Iran maupun FIFA. Menurut laporan dari El Paso Times, FIFA saat ini tengah melakukan negosiasi intensif dengan pemerintah AS. Tujuannya jelas, memastikan bahwa Timnas Iran bisa tetap berlaga di Piala Dunia 2026. Kabarnya, aturan pengecualian bisa saja diberlakukan untuk atlet, pelatih, dan ofisial yang akan bertanding di ajang besar seperti Piala Dunia dan Olimpiade 2028. Ini tentu memberikan sedikit harapan. Namun, tetap saja warga sipil Iran, termasuk para supporter, tidak bisa datang langsung ke stadion untuk menyaksikan perjuangan tim kesayangannya, kecuali mereka memenuhi syarat khusus. Beberapa syarat yang dimaksud mencakup memiliki kewarganegaraan ganda, keluarga di AS, atau alasan kenegaraan yang mendesak. Namun, andai situasi tak berubah dan Iran akhirnya resmi dicoret dari daftar peserta, hal ini bisa menjadi skandal besar di dunia olahraga. Bukan hanya karena mencoret tim yang sudah lolos secara sah, tapi juga karena mencampur adukan urusan politik dengan olahraga yang seharusnya netral. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap Timnas Indonesia? Nah, ini yang menarik. Jika Iran benar-benar dikeluarkan dari turnamen, maka FIFA dan AFC tentu harus mengisi kekosongan tersebut. Besar kemungkinan akan ada satu slot tambahan yang bisa diperebutkan oleh tim-tim Asia lainnya, dan ini jelas bisa membuka peluang bagi skuad Garuda.
Saat ini, Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan bersaing dengan 5 negara lain demi memperebutkan 2 tiket tersisa ke putaran final. Jika jumlah slot bertambah menjadi 3 karena absennya Iran, maka peluang Indonesia pun ikut melejit. Fokus kini tertuju pada persiapan matang menuju fase krusial tersebut yang akan digelar pada 8-14 Oktober 2025 di Arab Saudi dan Qatar. Kesiapan fisik, taktik, dan mental pemain akan menjadi penentu apakah Indonesia mampu meraih sejarah baru lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju bahwa konflik geopolitik tidak seharusnya mencampuri ranah olahraga? Haruskah FIFA memberikan perlakuan khusus bagi Iran atau tetap tegas demi menjaga integritas penyelenggaraan? Dan apakah kamu optimis Indonesia bisa mengambil peluang ini untuk menembus Piala Dunia? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Kekalahan telak Timnas Indonesia dari Jepang dengan skor memalukan 0-6 pada laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukan sekadar hasil buruk semata. Itu adalah puncak dari peringatan yang sebenarnya sudah lama datang dan ironisnya bukan dari dalam negeri. Jauh sebelum sorotan media lokal membesar, sinyal bahaya itu sudah dikirim dari Karibia, tepatnya dari Curaçao. Negara kecil yang sempat diasuh oleh Patrick Kluivert pada 2021 itu rupanya menyimpan banyak catatan soal kelemahan mendasar sang pelatih. Curaçao Football News, sebuah media sepak bola yang cukup vokal dari sana, bahkan dengan belak-belakan menyampaikan betapa buruknya pendekatan Kluivert dalam membina sebuah tim. Lewat akun X resminya, media itu pernah menulis, "Taktik Kluivert adalah keluar sana dan melakukan sesuatu. Seluruh tim kami terdiri dari orang-orang yang lahir dan besar di Belanda, dan bahkan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan di bawah Kluivert." Sebuah sindiran keras yang kini terasa begitu relevan dengan performa Indonesia di laga terakhir kontra Jepang. Setelah 2 kemenangan penuh semangat melawan Bahrain dan Cina, publik sempat percaya bahwa Kluivert membawa harapan baru. Tapi harapan itu luluh lantak, bukan oleh tim kecil, melainkan oleh raksasa Asia yang benar-benar mempermalukan skuad Garuda tanpa ampun. Dan semua ini seolah sudah diprediksi. Kinerja Kluivert di Curaçao pada 2021 memang tak bisa dibanggakan. Dari 6 pertandingan yang ia jalani, hanya 1 kemenangan yang berhasil diraih. Sisanya 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Tapi bukan sekadar hasil akhir yang jadi masalah. Cara Kluivert menangani tim juga banyak dipertanyakan, khususnya soal keputusan taktikal yang aneh. Kluivert kembali ke Curaçao pada tahun 2021 sebagai pelatih sementara. Ia menangani 6 pertandingan dan hanya menang 1 kali dan kalah 4 kali. Dalam pertandingan WCQ, ia memainkan salah satu gelandang kami sebagai pemain sayap dan gelandang bertahan kami sebagai penyerang, dan kami kalah dan tersingkir. Orang itu teroris, tulis Curaçao Football News secara gamblang. Meski pernyataan terakhir terdengar ekstrim, satu hal yang tak bisa dipungkiri, rotasi posisi pemain yang membingungkan dan strategi yang tak konsisten bukan sekadar opini, melainkan kenyataan yang kini juga menghantui Indonesia. Pertanyaannya, mengapa PSSI tetap memilih Kluivert? Di saat Timnas Indonesia berada dalam momentum positif bersama Shin Tae-yong, pelatih yang membawa tim lolos ke Piala Asia dan memenangkan hati publik lewat kedisiplinan dan kerja keras, keputusan menggantinya dengan Kluivert yang rekam jejaknya penuh tanda tanya menjadi misteri yang sulit dimengerti. Kemarahan dan kebingungan publik semakin besar ketika melihat hasil nyata di lapangan. Kemenangan atas Bahrain dan Cina jadi
menjadi terlihat seperti pengecualian, bukan kebiasaan baru. Sebab ketika diuji oleh tim kuat seperti Jepang, Indonesia seolah tidak tahu harus berbuat apa. Pemain terlihat bingung di lapangan, tidak ada transisi yang jelas, lini belakang keropos, dan serangan tumpul. Seakan semua yang sudah dibangun oleh pelatih sebelumnya dibongkar dan diganti dengan pendekatan baru yang tidak siap pakai. Tak sedikit yang menyebut keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong dan menunjuk Kluivert sebagai langkah yang, dalam kata kasar netizen, aneh dan konyol. Banyak yang bertanya, apa sebenarnya visi PSSI dalam memilih pelatih timnas? Apakah popularitas dan nama besar di masa lalu lebih penting dari rekam jejak dan kecocokan filosofi? Apakah menurutmu kritik dari media Curacao ini terlalu berlebihan atau justru sepenuhnya terbukti? Apakah PSSI salah langkah dengan memecat Shin Tae-yong yang jelas-jelas membawa progres nyata? Dan yang paling penting, apa seharusnya langkah berikutnya bagi timnas Indonesia? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan cuma jadi penonton, suara kamu penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kepergian Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia bukan sekadar pergantian pelatih biasa. Bagi mantan Ketua Umum PSSI, Mochamat Iriawan alias Iwan Bule, keputusan ini menyisakan kesedihan mendalam. Ia adalah sosok yang pertama kali membawa pelatih asal Korea Selatan tersebut ke Indonesia pada akhir 2019, saat federasi masih berada di bawah kepemimpinannya. Kala itu, tidak sedikit yang meragukan apakah Shin Tae-yong mampu membawa perubahan besar bagi skuad Garuda. Namun dalam kurun waktu 5 tahun, STY menjawab semua keraguan dengan torehan prestasi yang tak terbantahkan, bahkan menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Iwan Bule menyampaikan apresiasi yang tulus untuk STY. Ia mengucapkan terima kasih atas dedikasi sang pelatih yang telah mengubah wajah timnas Indonesia. Gomawo Coach Shin, 5 tahun yang syarat akan prestasi, seluruh pencinta sepak bola di tanah air sangat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi Anda untuk mengantarkan timnas Indonesia terus bertransformasi to the next level, tulis Iwan Bule. Ia juga menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah melupakan apa yang telah diberikan STY untuk tim nasional. Kami tidak akan pernah melupakan catatan sejarah hebat yang Anda torehkan untuk timnas Indonesia. Masyarakat Indonesia mencintai Anda, hormat kami untukmu. Sampai jumpa, Shin. Salah satu kontribusi terbesar Shin Tae-yong adalah proses regenerasi tim. Ia berani mengambil risiko dengan memprioritaskan pemain muda untuk masuk skuad senior. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Pratama Arhan, hingga Ivar Jenner dan Rafael Struijk mulai bersinar di bawah kepemimpinannya. Selain itu, Shin juga aktif memboyong pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa, seperti Elkan Bagot dan Justin Hubner, demi meningkatkan daya saing Garuda di kancah Asia. Keputusan ini mengubah kualitas skuad secara signifikan. Di tahun 2022, Shin berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya dalam 16 tahun terakhir. Di turnamen itu, Marcelino Jas bahkan berhasil lolos dari fase grup, prestasi yang belum pernah dicapai oleh timnas senior. Prestasi mentereng juga dicatat di level U23. Di bawah STY, Indonesia lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dan langsung menembus babak semifinal. Salah satu momen paling ikonik adalah saat Indonesia mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti, kemenangan yang sekaligus menghentikan tradisi keikutsertaan negeri ginseng di Olimpiade.
Meski akhirnya gagal lolos ke Olimpiade 2024 setelah dikalahkan Guinea di babak playoff, perjuangan Garuda Muda tetap mendapat apresiasi luas. Shin Tae-yong juga membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian besar yang sekaligus mengantar Garuda lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Salah satu kemenangan paling fenomenal adalah saat Indonesia menaklukkan Arab Saudi 2-0 di fase kualifikasi. Pencapaian itu berbanding lurus dengan lonjakan posisi Indonesia di ranking FIFA. Saat STY datang, Indonesia berada di peringkat 174 dunia. Kini, timnas melonjak ke posisi 127, kenaikan drastis dalam waktu 5 tahun dan menjadi salah satu peningkatan tercepat di kawasan Asia. Meski sukses di level Asia, catatan STY di kompetisi regional masih belum bisa dikatakan sempurna. Di Piala AFF, gelar juara belum berhasil diraih. Prestasi terbaiknya hanya menjadi runner-up bersama tim senior di edisi 2020 dan runner-up di AFF U23 2023. Namun, bila dilihat secara keseluruhan, kontribusi STY lebih dari sekedar gelar. Ia membangun fondasi, mental juara, serta cara pandang baru terhadap sepak bola modern di Indonesia. Berdasarkan data dari Transfermarkt, STY telah memimpin timnas senior dalam 57 pertandingan, meraih 26 kemenangan, 14 kali imbang, dan 17 kekalahan. Kepergian Shin Tae-yong mungkin menjadi akhir dari satu era, namun warisannya akan terus membekas dalam sejarah sepak bola nasional. Ia datang sebagai pelatih, namun pergi sebagai arsitek perubahan. Visi, keberanian, dan pendekatan profesional yang ia tanamkan telah mengubah cara timnas Indonesia dipandang, baik oleh publik lokal maupun komunitas sepak bola internasional. Apakah Shin Tae-yong layak disebut sebagai pelatih terbaik yang pernah dimiliki Indonesia? Apakah PSSI terlalu cepat mengambil keputusan melepasnya? Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan ikut diskusi bersama pencinta sepak bola tanah air lainnya. Bintang Tim Nasional Indonesia, Calvin Verdonk, dikabarkan tengah menjadi incaran klub Eredivisie lainnya, FC Utrecht, pada bursa transfer musim panas 2025. Bek kiri berusia 28 tahun itu saat ini masih terikat kontrak dengan NEC Nijmegen hingga 2028. Namun, masa depannya mulai diselimuti spekulasi. FC Utrecht butuh penguatan di sektor kiri. Kabar ketertarikan FC Utrecht terhadap Verdonk pertama kali dilaporkan oleh media lokal Belanda, Utrecht Fans. Dalam laporan yang dirilis pada Sabtu 21 Juni 2025, FC Utrecht disebut sedang mencari tambahan kekuatan di sisi kiri pertahanan, meski baru saja mendatangkan bek kiri dari John Murkin. Dengan kepergian Sofian El Karwani dan kedatangan dari John Murkin, ada ruang untuk penguatan di sayap kiri, tulis laporan tersebut. Masih dari sumber yang sama, jika Verdonk benar-benar bergabung, maka satu pemain dipastikan harus tersisih. Nama yang disebut adalah Kolbeinn Finnsson, bek asal Islandia yang musim lalu hanya tampil dalam 13 pertandingan bersama Utrecht. Jika Verdonk datang, Kolbeinn Finnsson tampaknya harus mengalah. Pemain Islandia itu hanya bermain 13 kali untuk Utrecht musim lalu, tulis Utrecht Fans. Masih kontrak hingga 2028, tapi terbuka untuk tawaran. Meski kabar ini mulai ramai dibicarakan, sejumlah laporan lain menyebut bahwa minat FC Utrecht terhadap Verdonk masih belum pasti, bahkan dianggap hanya sekedar rumor belaka. Namun, satu hal yang membuat isu ini tetap menarik adalah pernyataan dari sang pemain. Calvin Verdonk sebelumnya beberapa kali menyatakan bahwa dirinya bersedia meninggalkan NEC Nijmegen jika ada tawaran menarik yang datang. Pernyataan itu tentu membuka peluang bagi klub-klub Eredivisie termasuk FC Utrecht untuk bergerak.
Performa solid di Eredivisie 2024-2025. Musim lalu, Verdonk tampil impresif bersama NEC Nijmegen. Ia mencatatkan 33 penampilan di Eredivisie 2024-2025 serta menyumbang 1 gol dan 1 assist. Lebih dari itu, kontribusinya sukses membawa NEC menembus babak playoff kompetisi Eropa, pencapaian yang cukup membanggakan bagi klub tersebut. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, Verdonk dinilai layak menjadi tambahan berharga bagi FC Utrecht, apalagi jika tim tersebut ingin memperkuat lini belakang untuk bersaing lebih tinggi musim depan. Namun, jika ingin merekrutnya, klub peminat harus siap menebus klausul dalam kontraknya yang masih aktif hingga 3 tahun ke depan. Bagaimana menurut kamu? Apakah sebaiknya Calvin Verdonk bertahan di NEC Nijmegen untuk melanjutkan konsistensinya atau pindah ke klub seperti FC Utrecht untuk tantangan baru? Apakah langkah ini akan berdampak positif bagi karirnya di Timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Situasi politik dan keamanan yang semakin memanas di Timur Tengah berpotensi mengubah jalannya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika konflik di kawasan tersebut terus bereskalasi, AFC (Asian Football Confederation) kemungkinan besar akan mencari alternatif tuan rumah yang lebih aman dan netral guna memastikan kelancaran turnamen. Salah satu kandidat kuat yang kini menjadi perbincangan hangat adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Senayan yang selama ini dikenal sebagai stadion ikonik dan kebanggaan masyarakat Indonesia. Jika benar AFC memilih SUGBK sebagai tuan rumah, ini menjadi peluang emas sekaligus tantangan besar bagi Timnas Indonesia. Keuntungan besar bagi Timnas Indonesia. Bermain di kandang sendiri tentunya memberikan keunggulan psikologis yang signifikan bagi skuad Garuda. Dukungan langsung dari puluhan ribu supporter di stadion akan menjadi energi positif yang mampu mengangkat performa pemain saat menghadapi tekanan besar. Selain itu, faktor familiaritas dengan lapangan dan cuaca tentu menjadi nilai tambah yang tak bisa diabaikan. Lebih jauh, jika Indonesia berhasil menjadi juara grup dalam putaran keempat, maka SUGBK akan mencatat sejarah sebagai saksi utama perjuangan Timnas Indonesia yang sukses lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang sangat dinanti oleh jutaan pecinta sepak bola tanah air. Pilihan tempat netral lain yang dipertimbangkan. Namun bukan hanya Indonesia yang menjadi kandidat. Media Malaysia Stadium Astro menyoroti potensi Stadion Bukit Jalil di Kuala Lumpur sebagai alternatif tuan rumah. Ini menjadi pertimbangan mengingat Malaysia juga memiliki fasilitas stadion yang lengkap serta infrastruktur pendukung yang mumpuni. Menurut pengamat sepak bola dari Oman, Isa Saed, ada 5 negara yang masuk dalam daftar kandidat tuan rumah netral, yaitu Kuwait, Malaysia, Bahrain, Yordania, dan Thailand. Hal ini menunjukkan AFC sangat berhati-hati dalam menentukan lokasi agar kompetisi berjalan lancar tanpa gangguan geopolitik. Meski begitu, AFC telah memastikan bahwa pengundian atau drawing putaran keempat akan dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli 2025. 6 tim yang berhasil lolos ke babak ini akan dibagi menjadi 2 grup dan bersaing memperebutkan 2 tiket langsung ke Piala Dunia. Format dan persaingan di putaran keempat. Dalam format putaran keempat ini, juara dari masing-masing grup otomatis mendapatkan slot untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Sementara itu, 2 tim yang menjadi runner-up akan saling bertarung di babak playoff antar konfederasi untuk merebut 1 tiket tambahan. Persaingan di putaran ini dipastikan sangat ketat mengingat hanya 2 tiket otomatis tersisa dari zona Asia yang sebelumnya sudah diisi oleh negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan
Iran. Peluang Timnas Indonesia dan harapan besar. Kini harapan besar ada di pundak Timnas Indonesia. Dengan potensi bermain di kandang sendiri, Timnas Indonesia bisa mendapatkan keuntungan strategis untuk meraih hasil maksimal. Namun, kesiapan mental dan kualitas permainan akan sangat menentukan langkah mereka. Ini saatnya seluruh elemen pendukung sepak bola Indonesia dari federasi, pelatih, pemain, hingga supporter bersatu memberikan dukungan penuh demi mengukir sejarah baru di panggung dunia. Apa pendapat Anda? Apakah Anda optimis jika putaran keempat benar-benar digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Bagaimana peluang Timnas Indonesia menghadapi tekanan dan persaingan sengit demi satu tiket ke Piala 2026? Yuk tulis komentar dan pendapat Anda di bawah. Kita tunggu diskusinya.